Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Aditya Nugraha dengan NIM 21042230. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan APBN dan APBD di Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana proyek jangka panjang. Dalam Undang-Undang tahun nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran meliputi masa 1 tahun. Memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Bagaimana siklus APBN dan penyusunan APBN di Indonesia? Baik, pertama ada prinsip penyusunan APBN. Melansir laman resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat beberapa prinsip dari penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan. 1. Terdapat 3 prinsip, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dan jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. 3. Pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Berdasarkan aspek pengeluaran. 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Berdasarkan azas. 1. Kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas penanaman prioritas pembangunan menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Dan adapun siklus APBN. Rangkaian dari pengelolaan APBN selanjutnya disebut dengan siklus APBN. Satu siklus APBN terdiri dari 1. Pembicaraan pendahuluan termasuk penyusunan rencana kerja. 2. Pembahasan dan penetapan RAPBN. 3. Pembahasan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. 4. Pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan. 5. Pembahasan penanggung-jawaban pelaksanaan APBN. Dalam siklus APBN mengandung kegiatan hasil dan waktu. Unsur kegiatan adalah dari pencapaian sebagai dan pertanggungjawabannya. Berikut ini rangkaian dalam siklus APBN. 1. Penyusunan rencana-rencanaan yang disusun oleh kementerian atau lembaga. 2. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan mengeluarkan sifat edaran pagu sementara. 3. Kementerian dan lembaga menyusun rencana kegiatan dan anggaran. 4. Membahas RKA KL antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah Keuangan menyusun lampiran RAPBN. 6. Pemerintah menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR. 7. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN. 8. DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan pemerintah. Kementerian Keuangan mempersiapkan rencana Kepres tentang rincian APBN. Presiden mengeluarkan Kepres tentang rincian APBN. Kementerian Negara atau lembaga mempersiapkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran. Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kementerian Negara dan lembaga melaksanakan APBN berdasarkan dokumen pelaksanaan. Pemerintah menyampaikan laporan semester 1 ke DPR. DPR dan pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan UU APBN perubahan. Pemeriksaan APBN dan BPK dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD. DPR melakukan pembahasan dan penetapan penanggung-jawaban APBN. Dan demikian penjelasan mengenai penyusunan APBN dan siklus APBN Indonesia. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.